tiba saatnya kita akan mendengarkan pesan Tuhan bagi kita semua. Langsung saja kita akan membuka kitab sesuai dengan kitab. Dengan tema yang diminta kemarin saya akan menyampaikan, menjadi pribadi yang tangguh dan setia. Ayat bacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama, saya akan membacanya sampai ayat yang ke-9 saja. Yosua, kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Demikian daftar Elohim Abba Yahweh untuk kita. Elohim memberi tugas kepada Yosua. Dan setelah kematian Mose, hamba Yahweh, berfirmanlah Elohim Yahweh kepada Yosua anak Nun, abdi Mose dengan berkata, hambaku Mose telah meninggal dan sekarang bangkitlah, seberangilah Yordan ini, engkau dan seluruh umat ini ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Setiap tempat yang di atasnya kakimu akan menginjak, aku telah memberikannya kepadamu. Sebagaimana aku telah berkata kepada Mose, dari padang gurun dan Libanon ini, bahkan sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh negeri orang Het, dan ke laut besar ke arah terbenamnya matahari akan menjadi batas wilayah. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapanmu seumur hidupmu. Sebagaimana aku telah bersama Mose, begitu juga aku ada besertamu. Aku tidak akan mengabaikanmu dan aku tidak akan meninggalkanmu. Kuatlah dan mantaplah, karena engkau akan membuat bangsa ini mewarisi negeri yang aku telah bersumpah kepada para leluhur mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Hanya kuatlah dan sungguh-sungguh mantaplah untuk berhati-hati bertindak, sebagaimana seluruh Torah yang telah Mose hambaku perintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang daripadanya ke kanan atau ke kiri, agar engkau dapat bertindak dengan bijaksana kemanapun engkau pergi. Kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu dan engkau harus merenungkannya siang dan malam agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Bukankah aku telah memerintahkan engkau, kuatlah dan mantaplah. Janganlah takut atau berkecil hati karena Elohim Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, topik yang saya sampaikan hari ini adalah tentang menjadi pribadi yang tangguh dan setia. Saya mengambil satu pembelajaran ketika saya membaca, merenungkan kitab Yosua ini. Siapa sesungguhnya Yosua? Yosua adalah keturunan Efraim kalau kita melihat histori dari Yosua. Dia adalah keturunan Efraim, dia anak seorang Nun. Dia tidak pernah membayangkan suatu saat akan dipilih menjadi pemimpin Israel. Dia menyadari siapa kapasitas dia. Dia adalah seorang abdi. Bahasa inteleknya mungkin sekarang seorang pembantu, seorang pelayan. Kalau kita pinjam istilah politik sekarang, mungkin pada eranya Mose pada waktu itu ada banyak tokoh-tokoh atau pribadi-pribadi yang lebih layak memimpin bangsa Israel. Tetapi kenapa yang dipilih hanya Yosua menggantikan Mose ketika Mose meninggal? Tentu ada satu hal yang menarik yang Elohim Yahweh dapati dari seorang Yosua. Dia adalah seorang pembantu yang mungkin kalau menurut ukuran dunia, konsep dunia sekarang ini, pembantu dianggap mungkin apa kasta yang nomor kesekian dari seluruh strata itu. Tetapi inilah kehebatan otoritas Bapa Yahweh ketika dia menetapkan pilihannya sesuai dengan domain dan kriteria dia sebagai Elohim. Apa karakteristik yang dimiliki oleh Yosua? Mengapa Tuhan memilih Yosua dan karakter apakah yang ada padanya? Dia adalah seorang pelayan yang setia. Saya garis bawahi dia adalah seorang pelayan yang setia. Dia adalah seorang pelayan Musa yang setia. Bahkan kalau kita mau melihat perjalanan Yosua, dihabiskan waktunya di padang pengembaraan di tanah menuju tanah Kanaan pada waktu itu dengan Mose. Hidupnya penuh dengan ujian dan tantangan.
masa-masa sulit dilalui bersama Mose. Bahkan ketika Mose bertemu dengan Elohim Yahweh, dia yang menjaga tenda pertemuan pada waktu itu. Tertarik saya menyikapi tentang pribadi Yosua ini. Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh. Kesetiaan Yosua sebagai hamba benar-benar telah teruji. Dan Tuhan telah memilihnya. Kitab suci banyak mencatat bahkan bahwa orang-orang yang setialah yang dipakai oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya untuk kita. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Tuhan? Itu yang paling penting menjadi garis untuk kita renungkan hari ini. Kekuatan dan ketangguhan seorang Yosua sudah teruji. Bahkan selain setia, Yosua juga dikatakan di sini. Ayat yang kelima kalau kita membaca, tidak akan ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapanmu seumur hidupmu. Sebagaimana aku telah bersama Mose, begitu juga aku ada besertamu, aku tidak akan mengabaikanmu dan aku tidak akan meninggalkanmu. Kuatlah dan mantaplah. Ada syarat dan ketentuan yang Tuhan mau dilakukan oleh seorang Yosua. Dan karakteristik inilah yang didapati di mata Elohim Yahweh ada pada seorang Yosua. Selain dia setia, selain dia kuat dan tangguh, dia juga penuh dengan firman. Bahkan kalau kita melihat 12 pengintai pada waktu diizinkan dan disuruh diutus oleh Mose mengintai tanah Kanaan. Ada dua pribadi yang terpilih waktu itu. Yakni hanya Yosua dan Kaleb. Dia yang bisa memberikan laporan yang positif dan menguatkan iman kepada bangsa Israel pada waktu itu. Di luar 10 yang lain. Hanya Yosua dan Kaleb. Kalau kita bisa melihat, membaca pasal Yosua ini, sampai selesai, kita akan dapati hal tersebut. Hanya Yosua dan Kaleb memberikan laporan positif dan menguatkan iman ketika Mose menyuruhnya untuk mengintai tanah Kanaan. Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh. Ayat bacaan firman Elohim hari ini dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang sampai 1 yang ke-9. Ada beberapa perkataan kata tentang kuatlah dan mantaplah. Kuat dan mantap. Dua kata yang begitu amat sangat mendominasi perkataan Tuhan kepada Yosua. Perintah yang diberikan oleh Bapak Yahweh kepada Yosua tentang kata kuat dan mantap. Karena Tuhan tahu bahwa pribadi Yosua, dia mampu untuk melaksanakan mandat yang diberikan kepada dia. Selain dia penuh dengan firman, bahkan dikatakan, kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu dan kau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Pribadi yang penuh dengan firman. Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau saya merenungkan secara pribadi bahwa ada banyak tentunya orang-orang yang baik, ada banyak tentunya orang-orang yang benar pada waktu Mose berada. Tetapi yang setia ini menjadi perhitungan yang amat sangat minim pada waktu itu. Bahkan kalau kita bisa membaca dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, Amsal pasal yang 20 ayat yang ke-6 bahkan dikatakan di sana, banyak orang akan memberitahukan kebaikannya sendiri, tetapi orang yang setia siapakah dapat menemukannya? Seorang Salomo pun dia beramsal di sini, dia katakan bahwa banyak orang berkata tentang kebaikan, tetapi orang yang setia siapakah dapat menemukannya? Artinya bahwa pada waktu itu kesetiaan itu amat sangat jarang didapati. Kalau pakai istilah politik mungkin sekarang orang-orang ketika mau menerima satu mandat atau tugas memakai istilah fit and proper test, diuji kelayakan dan kelaikan dia untuk memimpin. Kriteria ini sepenuhnya ada pada pribadi Yosua. Dia sudah lulus fit and proper test dari Tuhan. Dia dapati kriteria yang Tuhan mau
untuk dia dijadikan pemimpin bagi bangsa Israel. Ada 3 kriteria dalam catatan saya. Dia adalah seorang yang kuat dan tangguh, dan setia, dan penuh dengan firman. Ini yang seharusnya juga menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita tentu pernah mendengar dalam konsep secara dunia, dan di dunia ini kita bisa tahu dan melihat bahwa ada banyak orang-orang yang baik, ada banyak orang-orang yang hebat, orang pintar, tetapi orang benar dan orang setia sulit kita dapatkan. Tetapi ketika kita mau hidup dalam firman, hidup dengan firman, kriteria tersebut pasti menjadi milik kita. Karena ada otoritas Bapa Yahweh melalui Ruach HaKodes memampukan kita untuk kita memiliki ketiga kriteria tersebut. Kuat, tangguh, setia, penuh dengan firman. Sebagaimana pribadi Yosua mendapatkan ketiga kriteria ini. Sehingga mandat yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada dia untuk memimpin bangsa Israel yang tidak pernah diimpikan sebelumnya. Karena dia menyadari kapasitas dia sebagai pribadi. Siapakah dia ini? Siapakah diri dia? Layakkah aku? Tentu dia bertanya, layakkah aku Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini? Aku hanya seorang pembantu. Tetapi siapa dia bisa membantah? Ketika Tuhan sudah menurunkan otoritas dan mandatnya kepada dia, dia terima. Dan dijadikan seorang pemimpin bangsa Israel sepeninggalnya Mose. Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh, ada satu pembelajaran yang penting dari bacaan dari kitab Yosua ini. Dan bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang tangguh? Ada 3 hal yang perlu saya catat di sini. Menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan adalah satu, bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Saya bersyukur di sini di Zoom ada Bapak Aan selaku ketua RHS Reading Holy Scripture, di mana saya juga terlibat menjadi bagian di dalamnya. Bahkan di grup kami di Kehilan di Cibinong ini pun ada grup baca kitab suci. Semua saya terberkati dan mendapat rema dari semua itu. Jadi memotivasi kita untuk rajin membaca firman, merenungkannya, dan meminta kuasa Ruach HaKodes kita diberikan otoritas untuk menjadi pelaku akan firman itu sendiri. Saya katakan di sini Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh, ketika untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu, kita harus memiliki fokus yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita baca dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Menjadi pribadi yang tangguh dalam Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita baca dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Tidak seorang pun prajurit yang sedang berjuang memusingkan dirinya dengan urusan-urusan kehidupan, agar ia dapat menyukakan orang yang mendaftarkan. Yakinkan diri kita bahwa kita adalah prajurit-prajurit Yeshua HaMashiach. Kita sedang berjuang untuk mencapai target perjuangan dalam iman kita kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, yaitu keselamatan kekal. Di samping dalam kapasitas kita sebagai pribadi yang masih hidup di dunia ini, kita ada masuk dalam dimensi peperangan rohani yang begitu amat sangat kuat akhir-akhir ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang fokus kepada Tuhan? Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa tidak seorang pun prajurit yang sedang berjuang memusingkan dirinya. Artinya, dia tidak mementingkan dirinya. Dia terus berjuang hingga target itu tercapai lewat perjuangannya. Ketangguhan, kedisiplinan, ini yang dibutuhkan. Itu hal yang pertama. Untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam Tuhan, kita dibutuhkan satu, fokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah disiplin. Masih di kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima, kita bisa melihat di sini bahwa dan juga apabila seseorang bertanding, ia tidak akan dimahkotai kecuali dia telah bertanding menurut aturannya. Kecuali dia telah bertanding menurut aturannya. Artinya ada satu pendisiplinan diri
mengikuti rule-nya pertandingan, ada aturan pertandingan harus kita ikuti. Kita harus disiplin di sini. Kita diminta untuk disiplin ketika kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima mencatat demikian. Dan juga apabila seseorang bertanding, ia tidak akan dimahkotai kecuali dia telah bertanding menurut aturannya. Ketika kita sudah mengikuti rule-nya, aturan-aturan dalam kita bertanding, pasti hasil yang kita dapat pun kita akan mendapat reward atau juara atau mahkota atau piala dan lain sebagainya. Begitupun ketika kita mengikuti aturan-aturan Tuhan, kita pasti dimahkotai oleh mahkota kehidupan, di mana itu hak mutlak menjadi milik kita. Dan Tuhan mau untuk kita memiliki hal itu ketika kita mengikuti aturan-aturan dan rule-rule-nya Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh, supaya kita menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, kita harus bertekun, ketekunan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6, di sini dikatakan bahwa seorang petani yang berjerih lelah seharusnya yang pertama menikmati buah-buahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tentu di antara pemirsa kita di sini, ada yang hobi bercocok tanam, ada orang yang hobi bertani. Saya terberkati ketika kemarin beberapa waktu yang lalu saya main ke rumah Bapak Gembala Muda Adenan. Dia lagi mencangkul sebuah kolam di samping rumahnya. Dia isi dengan pupuk kompos, yang dia tanami adalah pohon sayur yang menghasilkan. Siapa yang kelak pertama yang akan dia nikmati? Tentu orang yang pertama kali menggarap tanah itu dan menanaminya, yaitu beliau sendiri. Iya. Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh. Ketika saya melangkah kemanapun, ada satu hal yang bisa menjadi satu pembelajaran, mengedukasi saya. Saya belajar apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya dapati, bahkan apa yang saya rasakan. Saya ambil satu pembelajaran di sana. Tentu Pak Gembala Adenan di sini menonton acara ini bersama. Beliau mencangkul sampai berkeringat, bertelanjang dada, begitu hebat fisiknya. Dia cuma tanami sebuah sayur-sayuran. Tentu dia akan menikmati yang pertama dari hasil ketekunan dia melakukan hal demikian. Bukan saya menikmati pertama hasilnya, tentu beliau selaku pengelola. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh, 3 hal yang saya catat di sini. Menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, selain setia dalam Tuhan, ada 3. Selain kita fokus kepada Tuhan, kita disiplin di dalam Tuhan, dan tekun di dalam pembacaan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan dan mau melakukannya dengan tuntunan kuasa Ruach HaKodes, sebagaimana tugas Yosua yang diberikan mandat oleh Bapa Yahweh untuk memimpin bangsa Israel. Bahkan dikatakan ayat ke-9, bukankah aku telah memerintahkan engkau, kuatlah dan mantaplah, janganlah takut atau berkecil hati. Penekanan kata kuat dan mantap ada beberapa kali disampaikan kepada Yosua untuk lebih menguatkan iman dia, pribadi dia, supaya dia dapat melakukan mandat ini dengan baik. Dan apa yang nyata yang terjadi? Dia berhasil memimpin bangsa Israel sepeninggalnya Mose. Nah, kembali masalah tentang kesetiaan. Sebagaimana kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 tadi dikatakan oleh Amsal Salomo bahwa siapakah yang setia ini? Setia, kalau boleh saya pinjam istilah orang-orang sekarang, adalah hal-hal yang amat sangat jarang kita dapati dalam kehidupan ini. Kesetiaan adalah menuntut suatu pengorbanan atau totalitas di dalam Tuhan, bahkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tentu kita bisa melihat dan mempelajari hal-hal yang banyak terjadi akibat ketidaksetiaan dalam segi-segi kehidupan, apapun itu. Contoh, ada banyak kita dengar berita-berita melalui media televisi atau media-media lainnya. Ada begitu banyak pasangan-pasangan entertainer yang berkhianat dengan pasangannya. Hanya dengan alasan pribadi yang tentunya bersifat sangat klise. Kesetiaan sudah menjadi barang langka untuk kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini. Tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Saya percaya. Bahkan di komunitas anak-anak Bapak ya, bahkan di komunitas ibadah Zoom ini pun, kita adalah pribadi-pribadi yang setia. Kita masih setia mengikuti ibadah Zoom ini.
Kita masih setia mengikuti ibadah-ibadah di pertemuan di mana tempat komunitas kita tinggal dan berada. Itu yang Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memiliki kesetiaan di dalam Tuhan, kita aplikasikan, kita implementasikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun kapasitas kita, saya percaya dan sangat amat yakin Tuhan amat sangat disenangkan ketika kita memiliki hati yang setia. Setia untuk Tuhan, kita implementasikan dalam kehidupan ini kepada siapapun, kepada pasangan kita, kepada pekerjaan kita, kepada gereja kita, kepada sinode kita, kepada ketua otoritas di atas kita. Itu yang Tuhan berkenan atasnya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh, ada banyak pembelajaran yang saya dapati, tentunya kita pun mendapat pelajaran yang sama dari pembacaan kitab Yosua ini. Kenapa Tuhan memberikan otoritas kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel? Kalau boleh saya ulang, mungkin seandainya saya terlibat dan melibatkan diri pada posisi sebagai seorang Yosua pada waktu itu, saya pun akan bertanya, layakkah aku Tuhan untuk memimpin bangsa ini? Layakkah aku Tuhan untuk memimpin bangsa ini? Tentu saya percaya Yosua pun akan bertanya dalam hatinya, layakkah aku Tuhan? Aku ini hanya seorang hamba. Aku ini hanya seorang pembantu. Aku tidak punya kemampuan apa-apa. Yang dia miliki adalah kesetiaan. Ketika dia mengabdi selama hidupnya bersama dengan Mose. Dia berjalan dengan masa-masa yang sulit, penuh ujian dan tantangan selama di padang gurun. Dan diutus bersama 11 rekan lainnya untuk mengintai tanah Kanaan. Kembali saya katakan, hanya pribadi Yosua dan Kaleb yang memberikan laporan positif dan menguatkan iman kepada Mose pada waktu itu untuk memberikan laporan tentang bagaimana situasi dan kondisi tanah Kanaan pada waktu itu. Saya terberkati dengan namanya Yosua ini. Dan saya percaya kita jadikan pribadi kita adalah Joshua di akhir zaman ini. Sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, militansi dalam Tuhan, dan penuh setia dan dedikasi untuk Tuhan. Karena kita percaya Tuhan adalah otoritas yang paling tinggi. Dia yang memiliki otoritas dan mandat atas hidup dan kehidupan kita. Ketika kita memiliki kriteria ketangguhan dalam Tuhan, kesetiaan dalam Tuhan, saya pastikan perkenanan Tuhan turun atas hidup dan kehidupan kita. Dan lewat kehidupan kita pun nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh, kita kembali melihat bagaimana Yosua. Bahkan kalau kita melihat di kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 pun, Yosua, Elohim Yahweh pun sudah menetapkan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Bahkan dia sudah dikaderisasi, kalau saya pinjam istilah politik zaman sekarang. Dia sudah dikaderisasi dari zaman sebelum Yosua meninggal, Mose meninggal pun, dia sudah dikaderisasi oleh otoritas yang paling tinggi, ini Bapak Yahweh sendiri. Bahkan oleh Musa sendiri pun, dia sudah dikaderisasi untuk kelak menggantikan dia ketika dia meninggal. Karena ada beberapa kriteria yang didapati begitu amat sangat layak. Lulus uji fit and proper test, kalau boleh saya pinjam istilah sekarang, untuk memimpin bangsa ini. Jadi siapapun kita, apapun kapasitas kita saat ini sebagai pribadi di dunia ini, jangan pernah berkecil hati. Karena kita ada otoritas yang memiliki hidup dan kehidupan kita, yakni Bapak Yahweh. Tentu ada syarat untuk kita memiliki hal ini. Kita harus kuat dan teguh. Hidup dalam perkenanan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Disiplin di dalam pembacaan kita tentang firman Tuhan. Hidup dalam ketekunan. Dan sehingga perkenanan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri pembacaan daftar untuk kita hari ini, saya percaya kita semua tentu berharap menjadikan diri kita adalah pribadi-pribadi yang tangguh dan setia di dalam Tuhan. Karena tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan, yang memiliki roh Tuhan, yakni Ruach Kodes yang ada dan tinggal dalam hidup kita, untuk kita hidup membawa misinya Tuhan di dunia ini. Sebagai pribadi-pribadi mewakili otoritas Tuhan. Karakteristik Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi di dunia. Sehingga lewat kehidupan kita pun, dunia boleh melihat ada kemuliaan, ada aura Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sudah bukan tidak lagi zamannya
Saudara pun dikasih oleh Bapak Yahweh. Kalau kita melihat di media sosial ada begitu banyak pencemooh tentang hamba-hamba Tuhan. Apapun statement dilontarkan yang cenderung memecah belah sebagai tubuh Hamasiyah. Tapi kita berharap di kita sebagai pengagum Bapak Yahweh khususnya, jangan ada lagi hal-hal demikian. Mari jadikan pribadi-pribadi kita orang-orang yang diperkenan oleh Bapak Yahweh. Sebagaimana Joshua diperkenan oleh Bapak Yahweh dan dijadikan sebagai pemimpin bangsa Israel dalam kapasitas dia yang tadinya seorang pembantu, naik derajatnya karena otoritas Tuhan bekerja menjadi leader atau pemimpin bangsa Israel yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya dalam kehidupannya. Jadi saya percaya kita adalah pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan dan memiliki kesetiaan yang totalitas untuk Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga lewat kehidupan kita, dunia boleh melihat bahwa ada otoritas Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Mari kita berdoa.